ITS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Mas Yuri dari Departemen Teknik Mesin Industri, Fakultas Vokasi ITS dengan home base Prodi Rekayasa Teknologi Konversi Energi. Dalam rangka kegiatan sertifikasi dosen, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang menjadi tanggung jawab saya, yakni mata kuliah Mekatronika. Mata kuliah ini adalah yang mempelajari sistem elektronika yang diterapkan dalam sistem mekanik. Perkuliahan ini diawali dengan diskusi mengenai pengantar mengenai mekatronika, ruang lingkup, mengenai proses perancangan mekatronika, dan berbagai pengetahuan yang terkait. Selanjutnya, mahasiswa akan diajak belajar mengenai beberapa komponen elektronika dalam sistem mekatronika, kemudian pengolahan sinyal, kemudian beberapa sensor sebagai alat ukur di sistem mekatronika, baik cara kerja maupun beberapa jenis, serta implementasinya di berbagai kasus. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Saya sebagai koordinator mata kuliah Mekatronika, di mana capaian pembelajaran dari prodi kami ada 4. Antara lain, diharapkan lulusan nanti adalah orang yang mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya sesuai standar kerja. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menerapkan konsep dasar matematika, ilmu pengetahuan, dan dasar teknik mesin untuk aplikasi operasi, perawatan, dan pendidikan serta modifikasi. Kemudian, capaian pembelajaran yang lain adalah mahasiswa diharapkan untuk mampu menginvestigasi, menganalisis, serta membuat manajemen proyek terhadap masalah mesin. CPL yang terakhir yang diikutkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan untuk mampu memilih dan menerapkan teknologi informasi modern yang sesuai untuk perancangan analisis mesin konversi energi dan teknologi yang lain. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut diturunkan lagi menjadi CPMK yang capaian mata kuliah ini. Ada 7 capaian pembelajaran mata kuliah yang kami susun di mata kuliah ini. Antara lain diharapkan melalui mata kuliah ini mahasiswa mampu untuk mendefinisikan atau menjelaskan definisi ruang lingkup serta bagaimana merancang sistem mekatronika. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami komponen dasar elektronik yang digunakan dalam sistem mekatronika. Selanjutnya, yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk melakukan pengondisian sinyal baik analog maupun digital. Kemudian mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami bagaimana prinsip kerja sensor, beberapa jenis sensor, dan bagaimana menggunakan sensor-sensor tersebut dalam sistem mekatronika. Kemudian dalam kontrol kita menggunakan PLC dan microcontroller. Kita akan digunakan dalam mata kuliah ini bagaimana menggunakan PLC dan microcontroller. Dari CPL tadi kemudian dideploykan menjadi CPMK, maka ada beberapa CPMK yang diharapkan mampu mendukung dari capaian pembelajaran lulusan. Antara lain CPMK 1 diharapkan mampu mendukung tercapaian CPL 2, 4, dan 6. Kemudian CPMK 2 diharapkan mampu mendukung untuk tercapaian CPL 4, 5, dan 6. Kemudian CPMK 3 mampu mendukung tercapaian CPL 2, 4, 5. Kemudian CPMK 4 untuk mendukung CPL 2 dan 4. Kemudian CPMK 5 ini mendukung ke semua CPL. Kemudian CPMK 6 yang ke-6 itu mampu mendukung CPL 2, 4, dan 5. Sedangkan CPL 7 mampu mendukung ke semua CPL dari yang ditetapkan. Pokok bahasan dari mata kuliah ini kedahuluan kita akan menjelaskan secara umum tentang sistem mekatronika. Kemudian di subbab berikutnya kita akan mendiskusikan mengenai komponen dan karakteristiknya. Kemudian pengolahan sinyal analog, kemudian pengolahan atau pengondisian sinyal digital, dan dan seterusnya. Kemudian kita akan mendiskusikan mengenai sensor dan aktuator berhubungan dengan sistem mekatronika. Kemudian kita akan melakukan pengendalian sistem diskrit menggunakan pendekatan PLC, dan terakhir kita akan memperkenalkan mahasiswa dengan penggunaan microcontroller di sistem mekatronika. Pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini ada beberapa. Yang utama kita menggunakan 2 literatur utama, yakni Introduction to Mechatronics Emission System, karya Dr. Gatare. Kemudian kita kombinasikan dengan proses kontrol instrumentasi teknologi dari Kutis. Juga ada buku yang disusun oleh kolega ini Pak Berarti terkait dasar mekatronika. Beberapa literatur ini yang mendukung proses pembelajaran mata kuliah mekatronika. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain ada perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk mata kuliah ini di departemen kami diampu oleh 4 dosen, ada Pak Dr. Bintang Sampurno, kemudian Pak Dr. Indra Mundadi, Bu Lisa Rustiana, dan saya sendiri sebagai koordinator mata kuliah ini. Sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan sudah lulus setelah menempuh mata kuliah fisika terapan sebagai dasar baik sistem mekanik maupun elektronik, kemudian mekanika teknik untuk menganalisis cara kerja sistem mekanik yang akan disupport dengan sistem elektrik. Kemudian untuk mampu melakukan desain, teman-teman harus sudah lulus mata kuliah teknik.
Dari mata kuliah ini, kita akan membagi dalam 16 pertemuan dengan masing-masing metode di pertemuan tersebut, yang terdiri dari 14 sesi pertemuan diskusi, baik materi di kelas, praktikum, dan yang lainnya, maupun 2 proses evaluasi menggunakan ETS, NS, dan penugasan. 16 mata pertemuan tadi kita bagi menjadi beberapa hal, antara lain di bagian pertama di tentang mekatronika kita menggunakan 150 menit tatap muka, kemudian 180 menit untuk penugasan terstruktur, dan 180 menit untuk ajar mandiri yang mendiskusikan berkaitan dengan konsep dasar dari mekatronika. Di sisi lain, berikutnya kita akan mendiskusikan secara offline, ya, baik di kelas maupun secara penugasan, yakni tentang komponen-komponen elektronika, baik itu diskusi mengenai resistor, dioda, induktor, kapasitor, dan rangkaiannya secara seri maupun paralel. Selanjutnya kita melakukan praktikum, ya, membuat rangkaian RLC sederhana dan implementasinya dalam sistem mekatronika. Kemudian secara lanjut diskusi di kelas maupun kegiatan praktikum kita mendiskusikan mengenai pengkondisian baik secara analog maupun secara digital. Kemudian ada kegiatan evaluasi dengan semester. Dan setelah evaluasi dengan semester kita lanjutkan selain mendiskusikan mengenai sensor dan kalkulator, baik di kelas maupun di kegiatan praktikum di lab, melakukan desain kontrol sederhana sistem diskrit menggunakan PLC, hadir dengan EAS. Di ITS, kami dibantu beberapa sistem yang telah mendukung kegiatan proses belajar mengajar kami, memiliki beberapa fitur. Nah, ITS Classroom adalah fitur yang bisa digunakan untuk komunikasi secara langsung maupun tidak langsung antara dosen dan mahasiswa. Pada mata kuliah ini, kami sudah memberikan informasi di ITS Classroom, berbagai informasi baik mengenai FPS, penugasan, maupun video-video maupun materi pendukung dari mata kuliah kami. Di sisi lain, untuk evaluasi, entry nilai dan sebagainya, kami memiliki ITS Akademik, di mana komponen evaluasi dari mata kuliah mekatronika telah disepakati di mata kuliah mekatronika. Komponen evaluasinya berupa tugas, kuis yang ini nanti juga dikorelasikan dengan ITS dan MAS, serta proyek akhir. Di vokasi kami lebih fokus pada kegiatan praktikum dan project based learning dengan komposisi untuk tugas 1 ada 22%, tugas 2 ada 20%, kuis yang terdiri dari ES dan NS ada 25%, sedangkan untuk kegiatan practical project quiz ada 33% dengan total 100%. Di sisi lain, selain ITS akademik, proses menilai kami juga disupport dengan ITS Classroom. Tadi untuk presensi juga disupport dengan kegiatan online yang dari sistem yang ada di kampus kami. Demikian sedikit penjelasan mengenai mata kuliah kami. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan kegiatan praktek pengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kita lanjutkan pertemuan kuliah kita ya, masih semangat semua. Pada kesempatan kali ini kuliah kita laksanakan secara hybrid teman-teman. Ya, hybrid kita laksanakan secara offline di kelas di B104 ya. Kemudian yang online teman-teman ada 3 anak di sini yang bergabung. Alhamdulillah enggak apa-apa karena ada 1-2 hal ya. Teman-teman tetap bisa mengikuti perkuliahan secara online dan kita upayakan untuk tidak mengubah esensi dari materi yang akan kita diskusikan. Sebelumnya kita akan berdoa dipersilakan. Cukup teman-teman? Ya, jadi setelah kita mendiskusikan pengantar mekatronika, kemudian beberapa prinsip kerja sensor kemarin, kemudian juga teman-teman sudah melaksanakan kegiatan praktikum di lab mekatronika menggunakan beberapa sensor kemarin, ya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan lebih dalam mengenai salah satu sensor, ya, tentang pengukuran level, pengukuran tinggi permukaan sebuah material. Ya, kita akan membagi menjadi 5 subbab di sini tentang definisi dan persamaan yang berlaku atau berkaitan dengan pengukuran level, kemudian metode pengukuran single dan continuous level measurement, ya, kemudian metode pengukuran secara langsung dan tidak langsung, ya, kemudian pengukuran level atau level sensor itu ada beberapa jenis, kita akan mendiskusikan di sini bagaimana prinsip kerjanya, dan terakhir karena ada beberapa jenis sensor level tadi, maka kita akan mendiskusikan bagaimana cara memilih dan memilah sensor mana yang tepat untuk kasus yang berbeda. Oke, kita masuk pembahasan pengukuran level, teman-teman sekalian. Yang ketahui yang namanya pengukuran adalah kita membandingkan sebuah standar dengan benda yang akan kita ukur. Kita ketahui dalam masa ini ada 3 jenis atau 3 fase material, yaitu ada gas, ya, ada liquid, ada gas, ada solid. Nah, ketika 3 jenis material tersebut dikombinasikan, maka ada perbedaan permukaan yang dibentuk. Solid dan gas ya akan cenderung seperti relief begitu, ketika liquid dengan liquid dia lebih rata dan seterusnya. Nah, karena memang faktanya di industri misalnya
kita akan menghadapi berbagai macam jenis material tersebut terutama berbeda-beda, baik itu ketika kita berinteraksi dengan air, berinteraksi dengan minyak, dan kimia maupun material curah yang lain. Jadi tadi saya sebutkan bahwa untuk pengukuran level ini ada dua metode, ya, untuk single measurement atau pengukuran sekali saja, dan continuous measurement atau pengukuran secara kontinu. Nah, untuk single measurement ini yang online juga bisa menyimak ya di kursus saya, yang online juga bisa langsung di layar TV. Ketika kita memasang dua sensor di bagian atas dan bawah pada tangki, ketika fluidanya bersentuhan atau berinteraksi dengan sensor bagian bawah, dia akan men-trigger low levelnya. Maka kita akan tahu bahwa posisi fluida di ketinggian sekian. Kemudian ketika dia men-trigger sensor yang bagian atas, dia akan memberikan sinyal tentang ketinggian tersebut. Nah, contoh untuk single point sensing adalah kita menggunakan quad sensor atau level measurement. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pengukuran secara kontinu, terus-menerus. Salah satunya adalah sensor yang kalian gunakan kalian saat praktikum di lab mekatronika menggunakan sensor ultrasonik. Kita pasang di bagian atas sebagai jangka titipan, ya. Dia akan melihat posisi ketika airnya kosong, ya, jarak antara sensor ultrasound dengan permukaan air misalkan 50 cm. Ketika airnya bertambah, dia akan berkurang jarak antara sensor ultrasound dengan permukaan air tersebut. Ya, selanjutnya adalah persamaan-persamaan yang berlaku atau bagaimana kita melakukan pengukuran level namun menggunakan pendekatan yang berbeda. Ya, antara lain kita bisa melakukan pengukuran level atau mengetahui tinggi permukaan sebuah fluida dengan melakukan pengukuran tekanan. Kita menggunakan pressure gauge di sini teman-teman untuk mengetahui tekanan yang ada di tangki. Namun dengan kita melakukan pengukuran tekanan tersebut, kita bisa menggunakan persamaan di sebelah kiri ini yang kalian kenal kembali, ya, bahwa tekanan adalah perubahan tinggi dikalikan dengan specific weight. Ya, sehingga ketika kita ingin melihat atau mengetahui level dari permukaan fluida tersebut, kita mengukur perubahan tekanannya dengan specific weight-nya. Dan itu adalah variabel yang diukur. Kemudian variabel yang sudah kita ketahui, materialnya apa, otomatis specific weight-nya juga diketahui. Merah adalah yang kita cari. Jadi perubahan nilai tekanan di pressure gauge ini sebelah kanan, dia akan mempengaruhi ketinggian dari menunjukkan perubahan ketinggian dari fluida. Selanjutnya, pendekatan yang lain selain tekanan adalah ketika kita menggunakan pendekatan gaya berat dan buoyancy atau gaya apung dari sebuah material, teman-teman. Instalasinya seperti yang sebelah kanan, teman-teman. Kita pasang displacer di sini yang dia akan floating mendapatkan gaya buoyancy naik turun, begitu. Nah, ketika terjadi perubahan posisi dari displacer dari buoyancy ini, maka dia akan menunjukkan perubahan ketinggian dari fluida. Jadi tangki yang ada di sebelah kiri, ketika fluidanya itu bertambah, otomatis dia akan memberikan tekanan ke atas dari displacer atau bagian yang mengapung tadi, yang menyebabkan pengukuran berat yang ada di sini dia akan berkurang. Ya, ketika terjadi perubahan posisi berat dari displacer, dia akan menunjukkan perubahan level mengikuti persamaan yang ada di sebelah kiri. WL adalah berat displacer yang terpasang di sini, kemudian WA adalah berat dari Newton, ya, sudah di dalam Newton yang tadi. Kemudian kita akan mencari gaya buoyancy-nya, sehingga kita dapatkan D atau kemudian apakah kalinya di fluida. Oke, selanjutnya kita bisa mengetahui level dengan mengetahui berat dari fluida tersebut dihubungkan dengan volume tangkinya. Ini kalian pahami sejak SMP tentang pengukuran massa jenis, di mana massa jenis adalah berat dibagi dengan volumenya. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan tersebut, kita balik V sama dengan gamma V, ini adalah spesifik atau massa jenis. Sehingga kita akan mencari V, luas permukaan dikalikan dengan tinggi dari tangki. Nah, kita akan mencari tinggi dari fluida tersebut, ya, dengan membagi volume bagi dengan luas permukaan. Di mana volume tadi, ya, kita cari dari berat yang terukur dari fluida. Sensornya kita bisa pakai log cell, di mana log cell adalah sensor untuk mengukur berat. Kemudian kita bisa melakukan pengukuran level dengan pendekatan perubahan nilai kapasitansi, ya, dengan persamaan CD sama dengan CA, mu D per R tambah CA. CA adalah kapasitansi, nilai kapasitansi di luar fluida, kemudian CD adalah nilai kapasitansi sendiri dia ukur, kemudian mu adalah relatif dari substansinya, dan D kedalaman dari level fluidanya. Oke. Ini sensornya adalah menggunakan kapasitif probe. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di slide berikutnya beberapa contoh instalasinya. Selain single dan continuous measurement, maksud saya di awal sudah kita diskusikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai direct dan indirect measurement atau pengukuran langsung. Dan ketika kita berbicara mengenai pengukuran langsung, seperti hanya penggaris, maka pengukuran level juga bisa menggunakan metode ini, pengukuran langsung dan indirect measurement. Indirect measurement adalah ketika
material atau fluida yang akan kita ukur itu berpotensi terjadi reaksi atau flammable, mudah terbakar dan sebagainya. Maka pendekatan indirect pressure sensing menjadi pendekatan yang paling optimum karena kita tidak bisa bersentuhan langsung dengan material tersebut. Direct level sensing antara lain sight glass. Ya, sight glass teman-teman sekalian, ini yang online juga bisa kalian lihat di kamera yang saya tunjukkan. Di yang offline bisa lihat langsung seperti halnya botol ini teman-teman. Ketika kita melihat botol ini, kita langsung tahu ketinggian dari fluida yang kita gunakan. Nah, ada closed container, open container, dan higher density. Nah, closed container seperti botol ini kita tutup, artinya dia tidak terpengaruh tekanan atmosfer. Dan ketika kita buka, dia terpengaruh tekanan atmosfer yang kata ATM itu. Kemudian higher density, prinsip kerjanya seperti manometer, di mana ketika terjadi perubahan volume atau perubahan dari level fluida, dia akan mengalami peningkatan ketinggian dari fluida yang jadi tumpu di sini. Selanjutnya ada penggunaan float, ya. Jadi direct measurement ada penggunaan float sensor, di mana seperti halnya yang terjadi di tangki air rumah kalian. Jadi kita menggunakan pelampung di sini, ya, untuk tahu perubahan ketinggian air. Kelihatan kalian ya. Ini, ya, ketika airnya bertambah, maka dia akan naik pengapungnya, dan ini menunjukkan scale-nya juga bertambah. Berikutnya tentang pendekatan displacer tadi sudah kita diskusikan sekilas. Intinya menggunakan prinsip kerja dari buoyancy, ya, gaya apung dari displacer, ya, F gamma B D kuadrat L per 4, di mana kita mengukur posisi gaya berat dari displacer tersebut. Berikutnya tadi sempat saya singgung penggunaan kapasitif sensor, ya, menggunakan probe untuk mengetahui nilai kapasitansi maupun konduktivitas dari material. Contoh, kita menggunakan probe untuk mengukur konduktivitas atau resistansi dari yang terjadi di fluida tersebut, ya. Misalkan kita pakai dua sensor di sini, ya, bagian bawah dan bagian atas. Ketika fluida menyentuh sensor yang di bawah, dia akan memberikan sinyal pada DEQ. Kemudian ketika fluida itu terus naik, dia akan men-trigger sensor yang di atas, sehingga dia akan menunjukkan nilai konduktivitas atau resistansi yang berbeda, masuk untuk menyalakan dan mematikan secara otomatis pompa air yang disebutkan untuk instalasi air di rumah kalian. Nah, ini untuk pendekatan probe yang lain, mengukur kapasitansi tadi yang saya sebutkan di beberapa sebelumnya. Ketika terjadi perubahan nilai kapasitansi, nilai baratnya, contoh misalkan fluidanya masih di bawah, say ada 10 barat begitu. Kemudian ketika fluidanya naik, ya, maka nilai kapasitansinya bertambah, jadi 20, 30 sampai 80 barat sampai titik atas yang kita sepakati sebagai. Kemudian tadi kita sudah mendiskusikan single dan continuous measurement, ya. Kita bisa menggunakan ultrasonic juga, teman-teman. Kalau untuk single point measurement antara receiver dan transmitter itu dibuat jarak yang pendek, akhirnya hanya 1 kali pengaturan saja. Kalau untuk atau pendekatannya, karena ultrasound ini menggunakan pendekatan gelombang begitu, dia pendekatan atenuasi pendekatan gelombang saja. Sedangkan untuk continuous measurement itu pendekatannya refleksi gelombang, jadi di transmit, ya, dikirim sinyalnya ke permukaan fluida kemudian nanti diterima receiver. Kemudian saat kalian praktikum mayoritas menggunakan pendekatan pantulan. Jika kalian menyalakan sensor, kemudian akan memantul dari permukaan benda yang kalian ukur jaraknya, tangkap receiver. Ini tadi untuk continuous seperti yang saya sampaikan, ilustrasi di sini, ya, secara kontinu mengukur ketika di bawah, misalkan jaraknya tadi 50 cm begitu. Nah, kemudian ketika fluidanya bertambah, jaraknya akan berkurang, saya menjadi 40, 30 dan seterusnya. Dari situ gap antara pengukuran saat fluidanya kosong maupun terisi akan menunjukkan tentang ketinggian dari fluidanya. Nah, indirect sensing, ya, contoh pendekatannya adalah ketika kita mengukur bubble. Ini untuk material-material yang sifatnya reaktif, ya, entah itu bahan bakar, kemudian material-material kimia yang mudah bereaksi, maka metode pendekatan pengukuran indirect menjadi pilihan yang tepat. Contoh di sini pengukuran bubble, jadi kita mengukur gelembung-gelembung yang muncul dari sebuah reaksi kimia begitu, ya. Otomatis bubbles ini akan menyebabkan munculnya perubahan tekanan. Tekanan kita ukur di sini, sehingga seperti persamaan di awal tadi disebutkan, perubahan tekanan kita gunakan untuk mengetahui perubahan ketinggian dari sebuah fluida. Nah, ini sebagai contoh ilustrasinya, ya, ketika kita masukkan air pressure, ya, regulatornya di sini kita masukkan, maka akan terjadi perubahan ketinggian dari permukaan. Nah, alat ukurnya.
Sampai di sini ada yang diskusikan? Silakan bertanya, teman-teman. Ada? Belum ada? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian metode radiasi. Metode radiasi ini adalah ketika kita memasang satu transmitter yang mengirimkan sinyal, baik infrared maupun yang lain, kemudian kita memasang secara konstan beberapa receiver. Nah, di mana ketika fluida ini tidak menutupi sinyal dari transmitter ke receiver, dia akan menunjukkan ketinggian. Misalkan kita pasang di sini posisi ketinggian 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm. Secara kontinu sinyal akan dikeluarkan dari transmitter. Jika receiver ini tidak tertutupi fluida, maka kita akan tahu, oh ternyata ketinggiannya 10 cm. Ketika fluidanya naik, ini akan tertutup, sinyal ke 10 cm, masih ada atau sudah tertutup teman-teman? Betul, otomatis putus, betul? Oke, sehingga kita ketahui ketinggian fluida pasti di atas 10 cm. Pun sama ketika bergerak terus ke atas, maka dia akan men-trigger sinyal yang lain. Sampai 20, maka sinyal dari transmitter ke receiver 20 dia putus, dan seterusnya. Contoh, ini ilustrasinya sebelah kanan dari radiasi. Radiasi penjalaran gelombang secara langsung begitu ya. Nah, ini jadi ketika kita pasang receiver di sebelah kanan ini ya, ketika terjadi perubahan posisi fluida, maka dia akan memberikan minyak. Jadi ketika terjadi penambahan level, radiasinya berkurang dan seterusnya. Oke, jadi naik turun dari posisi radiasi akan sesuai dengan ketinggian fluidanya. Nah, kapasitas resistif, sorry. Kita mengukur nilai konduktivitas dan resistitivitas dari posisi dari fluida. Ketika fluida ini di bawah, nilai conductivity strip dan resistivity elemen dia akan rendah. Artinya sensor akan membaca nilai resistansinya rendah. Jadi bagian bawah hanya terbaca 10 ohm. Kemudian ketika fluidanya naik, dia akan menambah nilai resistivity-nya. Ini load cell tadi sudah kita bahas. Jadi dia menggunakan prinsip kerja elektrik untuk mengukur gaya. Nah, load cell lebih fokus pada mengukur gaya berat. Namun, load cell bisa kita gunakan untuk mengukur level ketika kita tahu gaya beratnya, otomatis kita tahu volumenya, tinggal dibagi luas permukaan dari tangki sehingga kita tahu tingginya. Ini termasuk dalam pengukuran indirect. Ini, kemudian pedal wheel, ya, kita pakai semacam pedal begitu, ya, kayak baling-baling kalau di kapal, ya. Kita pasang seperti ada shaftnya. Ketika terjadi perubahan posisi shaft, ya, tekan fluida, ya, ketika ke-trigger dia akan diam. Ini biasanya untuk silo, material-material curah seperti padi, jagung dan sebagainya, dia akan berputar di sini. Ya, ketika terkena isian, otomatis dia diam, betul. Dia akan memberikan sinyal kepada itu untuk tahu bahwa oh pengisian sudah sampai segini. Ini adalah beberapa pengukuran level. Nah, tadi yang saya sampaikan, dalam pengukuran otomatis ada banyak sensor yang kita diskusikan, ada yang digunakan untuk fluida yang aman, air dan sebagainya, ada yang digunakan untuk fluida yang mudah bereaksi, ada untuk benda-benda padat dan sebagainya. Maka ketika kita ingin memasang sensor, faktor penting ada 9 secara umum yang perlu dipertimbangkan. Tapi secara umum kita akan tahu ya karakternya adalah kondisi tempat kita memasang sensor. Contoh, misalkan dia kondisinya lebih cenderung lembab lingkungannya, maka akan lebih baik kalau kita tidak menggunakan sensor yang mudah berkarat. Kemudian kalau tekanannya besar, maka kita meminimalkan penggunaan sensor yang menggunakan jarum, karena kalau dia kena tekanan sebenarnya bisa rusak, bengkok dan sebagainya. Kemudian karakteristik dari zat mudah bereaksi atau tidak, dan sebagainya, termasuk cara instalasi, direct dan indirect instrumen akan berbeda. Dan kondisi beberapa tadi. Ini contoh, tadi kita sudah mendiskusikan flow sensor, display sensor, capacity, dan sebagainya. Maka ada beberapa spesifikasi teknis dari masing-masing sensor. Contoh, di flow sensor dia bekerja di rentang 0 sampai 2 MPa. Artinya kalau kalian fluidanya bertekanan lebih dari MPa, maka flow sensor menjadi tidak sesuai. Nah, kedalaman yang bisa diukur akurasinya adalah 80 sampai 300 mm. Artinya maksimum 30 cm. Kemudian akurasinya ini plus minus 8 sampai 2 mm. Akurasinya. Kemudian minimum dan maksimum temperaturnya adalah area dia dipasang. Kita menggunakan ultrasonik yang kalian gunakan saat praktikum kemarin. Maka ultrasonik kelebihannya dapat digunakan untuk pengukuran jarak jauh, gitu. Kalian pasang dengan microcontroller, dikirim ke sensor, kalian bisa melakukan pengukuran dari jarak jauh. Untuk berbagai bahan dia juga tidak mudah bereaksi. Kemudian tidak memerlukan banyak disiplin direct instrumen bisa dilakukan. Tapi kelemahannya teman-teman, dia permukaan objek kalau tidak rata dia akan terbaca berbeda. Di sisi lain, ketika kita menggunakan ultrasound, basisnya adalah gelombang mekanik. Kalau lingkungannya bising, maka sinyal kalian akan terganggu karena dia pendekatan adalah fisik.
Kemudian pembacaan juga terbatas ya ketika dia tidak bisa membacanya. Ini hal-hal penting dalam pemilihan sensor. Kemudian contoh tadi ini studi kasus kalau memilih sensor yang salah, jadi pressure gauge itu bisa digunakan untuk mengukur level, tapi kalau dia berada di lingkungan dengan temperatur tinggi dia bisa rusak. Contoh kesalahan tidak satu sensor bisa digunakan untuk semuanya. Jadi beberapa kasus akan menggunakan beda sensor. Dan di sini ada pertanyaan, silakan teman-teman. Untuk yang online maupun offline, silakan bertanya, silakan. Kan tadi yang saja. Kalau variabel-variabelnya itu kan pasti macam-macam faktor, kecepatan, aliran, sama tekanan itu mempengaruhi pedalnya. Oke, kita kembali ke pedal wheel. Terima kasih atas pertanyaannya. Pedal wheel di sini. Jadi sebagai contoh ini tadi untuk pedal wheel. Ya, ini digunakan untuk melakukan pemetakan level yang ada di silo. Jadi silo adalah tempat atau kamar biasanya kalau kalian di industri menggunakan bilik jagung, kedelai, beras dan sebagainya. Nah, kita masuk ke dulu di sini. Ketika posisi tidak ada materialnya, dia akan terus berputar. Nah, tapi ketika ada jagung, kedelai dan sebagainya masuk, otomatis dia tidak berputar dan dia akan memberikan sinyal kepada server ya bahwa pengisian sudah sampai di sini sampai nanti ketika kita pasang set point di bagian atas misalkan pengisian berhenti, maka valve ditutup. Nah, berbicara mengenai putaran, kemudian tekanan dan sebagainya itu disesuaikan dengan material yang akan diukur. Contoh, ketika material yang akan diukur ini isinya adalah fluida, otomatis dia tekanannya akan lebih kecil dibandingkan dengan beans, dengan kacang-kacangan tadi. Sehingga ketika putarannya pada fluida itu bisa kita buat lebih rendah. Sehingga ketika kena fluida atau cairan sedikit saja dia akan berhenti. Pun sebaliknya pada bulir-buliran kita beri kecepatan yang lebih tinggi itu nggak masalah. Karena apa? Dia akan terus berputar ketika misalkan bagian baru terkena sedikit begitu, otomatis kan belum menunjukkan ketinggian bulirannya. Tapi ketika sudah terisi itu dia akan benar-benar berhenti. Nah, secara umum itu. Yang online ada pertanyaan silakan. Dani atau Timothy? Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini sedikit studi kasus dari saya ya. Misalkan ada mobil tangki pengirim BBM begitu, otomatis yang namanya BBM dia akan mudah bereaksi gitu ya ketika kena percikan listrik dan sebagainya bahaya. Maka pendekatan metode radiasi adalah salah satu metode yang tepat ketika kita pasang transmitter di salah satu sisinya, misalkan di kami ya jika terjadi perubahan posisi dari fluida ya kan mengalami perubahan ketinggian. Jadi teman-teman sekalian kita bisa mengukur secara kontinu ya perubahan fluida yang ada di dalam tangki tanpa kita bersentuhan langsung. Katanya ya contoh ini tadi gunakan Simedes, kita tahu volumenya dibagi dengan luas permukaan dasar dari tangki, kita tahu ketinggian dari fluidanya. Itu mungkin teman-teman, terima kasih baik yang online maupun offline. Kita sudah berdiskusi cukup menyenangkan kelas pada hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.